إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل رجاءهم في الجنة وتغشاهم بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين. وأن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص والمقبول وحسن التعلم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى ما نواه شيخنا ومربي وعلمنا وصاحب الكتاب وعلى ما نواه شيخنا ومربي الرحمة الحبيب النار محمد سالم الحفيظ أبده الله تبارك وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين مغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini, Jumat ini kita masih berada di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, kebunan syurga. Camkan baik-baik, sesiapa yang kakinya sering berjalan ke syurga di atas dunia, maka syurga yang sebenarnya Allah akan dekatkan kepada dia dengan caranya Allah. Akan tetapi sesiapa yang tidak suka dengan syurga di atas dunia, lalu dia enggan untuk memasuki kebunan syurga tersebut, maka seakan-akan dia sendiri tidak mau, tidak ingin masuk di dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillah min dzalik. Kita mau syurga, semua mau syurga, mau semua. Maka senanglah, sukalah terhadap amalan ahli syurga. Kata ulama, al-jannati mahi balash, syurga enggak gratis. Syurga butuh pengorbanan. Maka salah satu pengorbanan kita hadir di majelis ilmu memang tujuan untuk menambah ilmu. Tujuan yang lebih utama, yang lebih tinggi adalah untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu dikatakan, beliau bersabda, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Kalau masuk ke dalam kebunan surga, lihat di satu jalan ada kebunan surga, farta'u, duduklah di situ, yang asik di situ, yang alam, yang yang ambil khusyuk dan khudu. Kemarin kan udah dijelasin sifatnya orang duduk di dalam majelis itu, ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan mereka itu ada burung di atas kepala mereka. Enggak berani bergerak, enggak berani bergerak. Kita ketemu kalau ada burung di atas kepala, gimana kira-kira? Mungkin itu bermakna khusyuk, hadir al-qalb, memasukkan hati. Berapa banyak kalau ada orang tanya, ketemu hasil majelis apa? Saya masih begini, masih enggak? Ya masih baik sih. Tapi kalau majelis itu ketong hadir bukan hanya dengan kaki, tapi lebih dari itu ketong hadirkan dengan hati, hadiral ghaib, maka efek atau manfaat dari majelis itu akan lebih besar kita dapatkan. Jadi jangan mau kalah di majelis ini juga, bukan hanya salawat, tapi lebih juga dapat ilmu. Waktu Nabi Muhammad bilang itu kebunan surga, para sahabat bilang, ya Rasulullah, apa itu kebunan surga? Ma hiya rawdah min riyadil jannah ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, majalis al-ilm wa halaqatul dzikr. Majelis yang di situ ada ilmu. Ada ilmu, ada kebaikan, ada sesuatu yang baik, ada ilmu, wahalaqatul dzikr, dan kumpulan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dikatakan majalis zikr afdal min majalis al-qisas. Majelis zikir itu lebih afdal daripada majelis hanya cerita, duduk omong kosong dulu cerita. Saya siapa?
Ini tiap 14 Februari ketemu coblos apa? Itu udah coblos batu badaun saja. Begitu terhambat begitu. Ini juga teman-teman sudah di mana masjid, ada di masjid, apalagi di Batu Merah di Andika dong. Habis maghrib keluar dari masjid, duduk cerita tunggu isya, dan bilang tunggu isya, tapi cerita terhambat. Dan bilang tunggu isya. Orang menunggu isya itu dengan baik, dengan amal, dengan qiraatul Quran, dengan salat, dengan zikir, dengan istighfar. Tunggu bicara politik di muka masjid ya. Hakada. Wal majalis al-ilm afdal min majalis al-dzikr, dan majelis ilmu itu lebih afdal daripada majelis zikir. Sampai-sampai Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatibi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, beliau mengatakan faedah orang yang hadir di majelis-majelis ini nanti yang paling utama akan dia rasakan di mana? Ketika dia mendapati sakaratul maut. Ketika dia mendapati sakaratul maut, datang kematiannya, maka dia akan mengatakan seorang-orang, kalau dia pernah hadir di majelis itu, dia bilang alhamdulillah, beruntung jam ini, Jumat ini saya pernah hadir di satu majelis dan saya mendapatkan ilmu di situ. Sebab apa? Dia merasakan nikmat itu yang terutama akan dia rasakan ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut. Hakada yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ditinggikan orang-orang mukmin di atas kamu derajatnya, tetapi orang-orang berilmu lebih di atas kamu, di atas orang-orang beriman. Bahkan dikatakan tidurnya orang berilmu itu lebih ditakutkan oleh syaitan ketimbang ibadahnya orang jahil. Tidurnya orang berilmu. Jadi majlis begini, ayo teman-teman, bukan hanya salawat, bukan hanya kumpul silaturahim, tapi punya niat betul-betul tujuannya saya mau menimba ilmu. Sebab nanti majelis begini akan jadi cemoohan orang. Kalau orang tanya, saya belajar apa di sana? Cinta, kata cuma dulu salawat saja, pukul itu. Akhirnya akan jadi sebagian orang yang di grup sana, wah, kamu majelis cuma begitu-begitu aja. Makanya hati-hati. Dan yang main-main hadir juga, antum harus dengan etika dan cara-cara. Jangan sampai nanti yang hadir juga di majelis, apalagi kalau ada perempuan, jaga betul-betul, jangan sampai yang ada yang datang lihat di video-video nih, yang majelis di gawang besar, boyang kiri boyang, enggak perlu. Paham? Alhamdulillah. Jadi Ustaz Siddiq bilang di bulan apa? Rajab. Ada nama Rajab di sini? Ada. Kalau ada kita kasih hadiah, tapi tak ada. Rajab Andika. Kalau Rajab besok ke hari ini. Ini malam 1 Rajab. Nabi Muhammad bilang sallallahu alaihi wa sahbihi, beliau mengatakan 5 layalin la taruddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kalau seseorang angkat tangan menuju Allah, dia menangis kepada Allah, dia munajat kepada Allah, dia meminta kepada Allah di malam-malam itu, di 5 malam itu, la taruddu fihinna da'wah, itu permintaannya, hajatnya tidak akan ditolak oleh Allah. Untuk minta di manusia, minta sekali bosan, baik dia kasih. Minta 2 kali dia masih kasih, tapi dia minta 3 kali, dia bilang Ustaz tadi dia suka si hati mau jantung. Gitu. Makanya dalam satu syair dikatakan la tas'alanna bunayya hajatan, jangan pernah meminta kepada anak manusia. Kepada manusia jangan saya belajar, saya minta kepada anak manusia. Was'alil ladzi abwabahu la tahjab, mintalah kepada Allah yang zat pintu Allah itu terbuka, la tahjabu, tidak pernah ditutup 24 jam. Bahasa Inggrisnya apa? 24 hours.
Sama kata 24 jam. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah akan marah ketika seseorang hamba tidak meminta kepada Allah, berarti dia sombong. Dia mengandalkan kekuatannya, dia pikir dia hebat, dia pikir dia bisa. Orang-orang ini adalah turunan dan jelmaannya Fir'aun. Begitu. Dia pikir dia bisa. Minta. Ini Fir'aun pun orang-orang. Begitu. Ya. Ada. Tadi di mana? Sampai itu. Allah yaghdabu hina tarakta su'alahu. Terus dikatakan apa lagi syairnya terlupa. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Kalau anak Adam saya minta 1 kali, 2 kali dia baik, 3 kali dia mulai merengut, 4 kali dia dosa terdiri kan? Gitu. Jadi belajar meminta kepada Allah. Itu didikan orang dulu-dulu sampai mereka kalau punya anak kecil, dong minta apa, minta mainan. Dia bilang itu dong didik minta kepada Allah, nanti abah yang yang bawakan. Bukan bilang ini datang dari Allah, ini Allah yang kasih. Sampai didikannya semacam itu. Itu orang-orang, makanya ada yang bilang saya kerja ini keringat apa istilah tuh apa bukan itu sih bahasa saya kerja keringat tuh apalah Allah yang kasih ketong rezeki ketong kerja itu perantara, rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata. Jadi ada 5 malam kita disuruh minta kepada Allah. Minta pun ada adabnya. Minta itu dalam ibadah, bukanlah minta tengah malam. Ya Allah, minta ini. Joseph bibi orang tua kepala ada adabnya. Sujud di atas sajadah, tahajud, wudu, tengah malam saya tidur, saya bangun. Ya Allah, saya menangis, minta kepada Allah. Begitu ada adabnya. Minta ke manusia pakai adab, minta ke Allah. Coba si di Kapolda lah. Kalau besok ada mutasi di Somlaki. Ada. Man aradta salama falyata'addabu. Begitu. Mau selamat ada adabnya, minta kepada Allah. Dalam ibadah, bungkusan permintaan itu adalah ibadah. Bungkusan itu adalah salat. Bungkusan itu adalah tilawatul Quran. Bungkusan itu adalah tafakkur. Pikir ketemu dosa-dosa malam itu. Orang yang bangun di sepertiga malam lalu dia angkat tangan, dia sujud kepada Allah, dia minta sambil sujud atau dia angkat tangan sambil menitikkan air mata. Maka mereka-mereka ini la taruddu fihinna da'wah. Tangan mereka, Allah malu kembalikan tangan itu dengan tangan kosong. Allah malu kembalikan tangan itu dengan tangan kosong. Allah tidak lihat siapa yang datang dan model kayak bagaimana. Yang Allah tunggu siapa yang mau datang dan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah saya lihat beta pun model bagaimana, beta pun muka bagaimana, beta ni bagaimana, beta. Lebih Allah niat apa saya pun hati. Saya pun niat apa. Siapapun manusia, Allah bilang dalam hadis qudsi, man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah datangi dia dalam keadaan berlari. Jangan tafsir Allah lari, enggak. Ketika seseorang ini buat teman-teman ya, kita semua ini manusia, enggak ada yang bersih, enggak ada yang suci. Orang cetak kertas saja dari pabrik pasti ada cacat, apalagi ketum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kulluna khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Ketum ini manusia tempat salah, tempat khilaf, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang tawwabun. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa malam itu? 5 malam itu apa? Yang pertama dikatakan Lailatul Ula min syahr Rajab, malam pertama daripada malam Rajab. Yang kita malam ini di sini nih. Besok berarti 1 Rajab. Tapi kalau di dalam penanggalan Islam dimulai dari maghrib tadi. Berarti sudah masuk malam 1. Berarti malamnya malam ini. Besok 1 ke 2? Besok 1 tuh. 1 Rajab. Rajab, malam pertama daripada Rajab. Kenapa kok Rajab begitu dimuliakan? Sebab itu syahrullah, itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan hurum, 4 bulan suci. Apa itu? Apa? Patokannya 3 berurutan dan 1 terpisah. Siapa? Zulkifli, Zulkarnain, Zulbijaban. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 berurutan dan 1 terpisah, yaitu Rajab. Rajab adalah bulan Allah. Tentunya Nabi katakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Sebagian itu juga para ulama mengatakan pintu masuk Ramadan itu sudah mulai tercium dan terlihat dari bulan Rajab. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu di dalam sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali beliau itu ada 1 tahun beliau puasa semua 30 hari Rajab, 30 hari Sya'ban, 30 hari Ramadan. Ada juga enggak. Karena kalau beliau lakukan setiap tahun akan dikatakan berarti itu wajib buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan di sini anna Rajab syahrul fadil. Rajab itu bulan yang mulia, ya, yang penuh dengan fadilah. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan beribadah di dalamnya, ya, akan mendapatkan balasan yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususan as-shaum fihi wal istighfar. Terkhusus daripada 2 macam ibadah yang dikhususkan di bulan Rajab. Apa? As-shaum, puasa dan istighfar. Puasa dan istighfar. Jadi kalau orang biasa puasa Senin Kamis, bagus. Kalau ada orang biasa puasa Daud, bagus. Ayyamul bid, boleh. والتوبة من الأوزار وفي أول ليلة منه يستجاب الدعاء. Dan malam pertama daripada bulan itu Rajab, ya, maka dianjurkan kita kalau bisa berdoa meminta kepada Allah di malam pertama bulan Rajab. Malam yang lain apa itu? Habis Rajab, Sya'ban, Lailatul Nisfu min Sya'ban. Habis itu apa? Lailatul Aidain, 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu malam apa lagi yang satu? Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Itu 5 malam yang kita kalau ibadah di situ, maka ibadah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال وهاب بن منبه رضي الله تعالى عنه جامع الأنهار الدنيا تزول زمزم في شهر Rajab. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, dikatakan bahwa semua sungai di atas dunia berziarah kepada air Zamzam, mata air Zamzam di bulan Rajab, ta'ziman li hadzal syahr, sebagai bentuk ta'zim, bentuk mengagungkan bulan Rajab ini. وقرأت في كتاب الله المنزل أن من الاستغفار من استغفار الله في Rajab بالغداة والعشي. Sampai dikatakan di sini daripada amalia bulan Rajab, disarikan, diambil daripada kitab yang diturunkan, baik itu Al-Quran, Al-Hadith, Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dikhususkan di dalam istighfar rajab, ya. Ada orang yang membaca di pagi hari dan sore hari, bil-ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadayhi, dia mengangkat tangannya, wa yaqul rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub 'alayya, dan bertaubat kepada aku. Sab'ina marrah, berapa kali? 70 kali. Siapa yang baca dikatakan lan tamassan nar lahu jildan, maka dia kulitnya tidak akan tersentuh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.